Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oscar Indra Saputra dengan NIM 18012020 ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah elektronika dalam telekomunikasi yang diambil Puspa STM. Materi kali ini membahas tentang microstrips. Apa itu microstrip? Berdasarkan asal katanya, microstrip terdiri atas dua kata, yaitu micro yang artinya sangat kecil dan strip artinya bilah atau potongan. Jadi antena microstrip dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis antena yang mempunyai bentuk seperti bilah atau potongan yang mempunyai ukuran sangat tipis atau kecil. Secara umum itu antena microstrip ini terdiri atas tiga bagian, yaitu patch, substrate, dan ground plane. Patch terletak di atas substrate, sementara ground plane terletak pada bagian paling bawah. Bisa kita lihat posisi dari patch, substrate, ground plane-nya. Ini merupakan struktur antena microstrip di mana patch berada di atas substrate dan ground plane terletak di bawah substrate. Selanjutnya itu ada jenis-jenis antena microstrip. Bentuk patch antena microstrip terbagi menjadi beberapa jenis antena. Pertama itu ada antena microstrip patch berbentuk persegi panjang atau dalam bahasa Inggrisnya rectangular. Kemudian ada antena microstrip patch persegi, bentuknya square. Kemudian ada antena microstrip patch lingkaran berbentuk lingkaran bulat skular. Kemudian ada antena microstrip patch elliptical. Kemudian ada antena microstrip patch segitiga, dalam bahasa Inggrisnya disebut triangular. Inilah gambar yang dari saya jelaskan jenis patch antena microstrip. Bisa kita lihat sirkular itu ada dua, yang betul-betul bulat dan ada betul-betul lingkaran. Kemudian kita memasuki penjelasan umum antena microstrip. Yang pertama itu ada dimensi antena. Dimensi antena ini gunanya untuk mencari dimensi antena microstrip W dan L. Pada hal ini itu nilai W dan nilai L itu terletak pada bagian patch dan W itu di bagian sisi patch-nya. Kemudian harus diketahui terlebih dahulu parameter bahan yang digunakan, yaitu tebal dielektrik H, konstanta dielektrik ER, kemudian ada tebal konduktornya T, dan rugi-rugi bahan. Tadi ada T, ada H-nya, harus diketahui dulu nilainya. Kemudian kita masuk ke frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi sebuah antena dapat diartikan sebagai frekuensi kerja antena. Pada frekuensi ini seluruh daya dipancarkan secara frekuensi resonansi menjadi acuan sebagai frekuensi kerja.
Kemudian ada bandwidth. Bandwidth ini didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana kinerja antena yang berhubungan dengan karakteristik seperti impedansi masukan, polarisasi, bandwidth, polarisasi, gain, efisiensi, VSWR, dan terus memenuhi spesifikasi. Kemudian ada VSWR itu voltage standing wave ratio. Nah, VSWR ini merupakan perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri atau standing wave maksimum Pmax dilambangkan Pmax dengan minimum dilambangkan. Pada saluran transmisi ini ada dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan dikirimkan V0 dan tegangan dikirimkan V0. Nah, yang kelima ada electron loss. Electron loss ini adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang diberikan. Electron loss dapat terjadi karena adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan si masukan. Nah, masuk ke yang keenam itu ada pola radiasi. Pola radiasi ini didefinisikan sebagai sebuah fungsi matematis atau sebuah gambaran grafis dari komponen-komponen radiasi sebuah. Pola radiasi biasanya digambarkan dalam daerah jauh dan ditunjukkan sebuah fungsi koordinat direksional. Dan masuk yang ketujuh itu adalah ada penguatan atau gain. Nah, ada dua jenis gain pada antena, yaitu absolut atau absolut gain dan penguatan relatif gain. Penguatan absolut ini pada sebuah antena didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas pada arah tertentu dengan intensitas radiasi yang diperoleh jika daya yang diterima oleh antena radiasi secara isotropik. Nah, sedangkan penguatan relatif didefinisikan sebagai perbandingan antara perolehan daya pada sebuah dengan perolehan daya pada antena diferensi pada arah yang diferensi. Ke-8 itu ada impedansi masukan. Nah, impedansi masukan ini ataupun impedance didefinisikan sebagai impedansi yang direpresentasikan oleh gelombang pada terminalnya atau rasio dari tegangan arus pada sepasang kontak ataupun rasio komponen yang sesuai dari medan elektrik ke medan magnetik sebuah titik. Masuk ke 9 yaitu ada polarisasi. Energi yang diradiasikan oleh antena merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus dan masing-masing juga tegak lurus dengan arah propagasi. Medan listrik dari gelombang elektromagnetik digunakan menggambarkan polarisasi dari antena. Polarisasi dapat diklasifikasikan sebagai linear, sirkular, atau eliptikal. Nah, kita masuk ke pengertian polarisasi linear. Polarisasi linear ini terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik atau magnet pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktu. Nah, ini merupakan gambar dari polarisasi linear, bentuknya betul seperti linear. Oke, lihat. Nah, setelah itu kita masuk pembahasan untuk polarisasi melingkar. Nah, polarisasi melingkar ini terjadi jika suatu gelombang
yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik pada titik tersebut berada pada jalur lingkaran sebagai fungsi waktu. Nah, bentuknya betul-betul melingkar. Polarisasi yang melingkar sifatnya berorientasi pada jalur lingkaran, artinya menerima gelombang tidak hanya satu arah saja, tapi juga sekitarnya. Polarisasi melingkar biasa digunakan pada komunikasi satelit, karena antara satelit antena di bumi tidak memiliki keadaan yang nyata. Nah, kemudian kita masuk ke polarisasi elips. Polarisasi elips terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan atau elektrik atau magnet berada pada jalur kedudukan elips pada ruang. Nah, bentuk gambarnya betul elips ya. Oke. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau perkataan yang tidak berkenan atau disalah kata, saya mohon maaf. Begitu kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.